Halo anak-anak semua dan seluruh masyarakat Dumai yang senang mendengarkan Bunda Seska bercerita. Nah, kali ini Bunda Seska akan bercerita mengenai Hansel and Gretel. Ya kan, banyak ya yang sudah tahu tentang cerita ini. Nah, kali ini Bunda Seska ingin bercerita kembali mengenai cerita ini. Yuk semuanya duduk yang tenang ya. Kita dengarkan ceritanya dulu. Oke, ceritanya seperti ini. Dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah keluarga sederhana. Mereka memiliki 2 anak yang masih kecil, yaitu Hansel dan Gretel. Sayangnya, sang ibu meninggal karena sakit. Setiap hari, Hansel dan Gretel selalu bersedih mengenang ibu mereka. Karena tidak mau anak-anaknya terus bersedih. Akhirnya, sang ayah menikah lagi. Tapi ternyata, sang ibu tiri memiliki sifat yang kurang baik. Sejak saat itulah kehidupan Hansel dan Gretel menjadi sangat buruk. Ayah, musim kemarau telah tiba. Sebaiknya Hansel dan Gretel kita bawa saja ke hutan. Karena persediaan makanan telah habis. Aku tak mau kita semua mati kelaparan. Usul sang ibu tiri kepada suaminya suatu hari. Rupanya, sang ayah menyetujui perkataan istrinya. Tak sengaja, Hansel dan Gretel mendengar percakapan orang tuanya. Mereka pun ketakutan dan menangis. Namun Hansel segera menenangkan adiknya agar tidak panik. Tenang saja adikku, semua akan baik-baik saja. Berdoalah Tuhan agar kita selalu dilindungi olehnya. Ujar Hansel kepada Gretel dengan penuh kasih. Keesokan harinya, sang ibu tiri memberikan 2 potong roti untuk Hansel dan Gretel. Ia mengajak kedua anak itu untuk ikut menebang kayu. Sambil berjalan, dengan tanpa sepengetahuan ibu tiri, Hansel membuang batu putih satu persatu. Ia memang telah menyiapkan batu putih di dalam kantong celananya. Sesampainya di hutan, sang ibu tiri segera meninggalkan Hansel dan Gretel. Setelah beberapa saat, senja datang menghampiri. Matahari tak lagi menampakkan sinarnya. Hanya ada semilir angin malam yang menemani. Kegelapan malam membuat Gretel menangis ketakutan. Tapi Hansel menenangkan adiknya. Kenapa kita di hutan? Saya takut sendirian. Gretel pun tetap terus menangis. Sudahlah, kita akan sampai dengan selamat, ucap Hansel. Diam, jangan tetap terus menangis. Supaya kita tetap aman di sini. Hansel memegang tangan Gretel untuk menyusuri jalan bercahaya. Rupanya, jalan bercahaya tersebut muncul dari batu putih itu. Mereka berdua berjalan dengan pelan hingga sampai di rumah dengan selamat. Esok harinya, sang ibu tiri dan sang ayah kembali membawa Hansel dan Gretel ke dalam hutan. Tapi Hansel memiliki banyak akal yang membuat penunjuk jalan untuk pulang dengan menaburkan potongan roti di sepanjang jalan. Sesampainya di tengah hutan, sang ibu tiri dan sang ayah meninggalkan kedua anaknya itu. Gretel kembali sangat ketakutan. Tapi Hansel selalu memberikan ketenangan untuk adiknya. Janganlah kamu terlalu risau. Masih ada kakakmu di sini. Jangan takut, Hen. Aku Hansel akan tetap melindungi engkau, Gretel. Tapi Kak, aku kan sangat takut. Di hutan ini pasti banyak binatang buasnya. Tenang. Janganlah kau terlalu panik, Gretel. Sementara mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suatu suara.
Haum, haum. Suara apakah itu, Kak? Saya sangat takut mendengar. Shh, diam. Jangan terlalu ribut. Hansel pun menenangkan adiknya. Ternyata itu adalah bunyi harimau. Hansel pun sedikit kebingungan, namun dia tetap menguasai dirinya. Gretel semakin panik, ketakutan. Kak, suara apakah itu? Aku takut, Kak. Tenang saja adikku. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita, jawab Hansel dengan pelan. Sayangnya, potongan roti yang ditaburkan Hansel telah dimakan burung-burung. Hansel dan Gretel pun terpaksa berjalan. Mereka berjalan tanpa arah. Karena kelelahan, mereka pun tertidur di bawah pohon. Esok paginya, mereka kembali berjalan. Tak lama kemudian, mereka melihat ada sebuah rumah kue. Rumah yang unik dengan dinding terbuat dari biskuit, atap dari tar, dan pintu seperti coklat. Terlihat sangat lezat. Dengan cepat Hansel dan Gretel segera memakan kue-kue yang ada di sana. Hansel dan Gretel tidak tahu bahwa rumah kue itu milik nenek sihir yang jahat. Akhirnya Hansel dan Gretel ditangkap untuk dijadikan santapan nenek sihir. Tetapi untung saja nenek sihir itu sudah tua dan matanya rabun. Nenek sihir itu sangat senang melihat ada dua anak yang dia tangkap. Akhirnya aku bisa makan makanan yang enak. Aku taruh di sini dulu mereka. Nenek sihir itu terlihat kegirangan. Suatu hari, nenek sihir mendekati tempat di mana Hansel dikurung. Karena mereka telah dikurung beberapa hari. Mereka diberi makan karena di pikiran si nenek sihir itu, anak-anak ini harus terlihat gemuk untuk disantap. Hari ini aku sangat lapar. Ulurkan tanganmu. Aku tahu seberapa gemuk tubuhmu, ujar si nenek sihir. Hansel tak pernah kehabisan akal. Segera memberikan tulang sisa makanan. Pada saat si nenek sihir meraba, dia pun sangat kecewa. Ia mengira bahwa Hansel masih kurus dan tak kunjung gemuk. Tiba-tiba, nenek sihir itu ingat dengan Gretel. Ia bisa menjadikan Gretel sebagai santapannya. Nenek sihir lalu menyuruh Gretel untuk membakar roti. Ia berniat mendorong Gretel agar anak itu masuk ke dalam api. Tapi Gretel sudah tahu maksud si nenek sihir. Dengan cepat Gretel berbalik arah. Nenek yang cantik, aku tidak bisa membuka tutup tungku, ucap Gretel. Nenek sihir tidak sadar bahwa ia sedang diperdaya Gretel. Tanpa berlama-lama, Gretel mendorong nenek sihir ke tungku hingga nenek sihir berteriak kepanasan. Aduh, panas sekali. Aduh, tolong, aku terbakar. Akhirnya, nenek sihir itu pun segera terbakar di tengah api tersebut. Betapa bahagianya Hansel dan Gretel karena berhasil selamat dari nenek sihir. Mereka pun berpelukan dan segera meninggalkan rumah kue itu. Tapi mereka bingung karena mereka harus melewati sungai. Tiba-tiba datang burung-burung yang pernah memakan potongan roti mereka. Burung-burung itu pun mengantar Hansel dan Gretel kembali ke rumah.
Dan di kejauhan, sang ayah muncul. Begitu melihat anak-anaknya pulang, ia segera menghampiri mereka dengan wajah cemas. Sang ayah kemudian mengatakan bahwa ibu tiri Hansel dan Gretel telah meninggal. Ia memeluk kedua anaknya sambil meminta maaf atas kesalahannya. Dan akhirnya Hansel dan Gretel bisa berkumpul kembali dengan ayah mereka dan hidup bahagia. Oke, sampai di sini dulu cerita kita. Ya, jadi dari cerita tadi pesan moral yang akan kita ambil yaitu pertama, kita harus menyayangi saudara dan keluarga. Dan kedua, pada saat kita melakukan itu, hidup kita akan bahagia karena kita saling mengasihi. Oke. Dan seperti biasa ya, pertanyaannya, apakah Hansel dan Gretel bisa kembali ke rumah pada waktu pertama kali mereka dibawa ke hutan? Oke. Yang tahu jawabannya bisa langsung di komen ya. Oke, sampai jumpa. Kita bertemu kembali di episode cerita berikutnya dari Bunda Seska. Sampai jumpa.